Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أَمَّا بَعْدُ. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus segenap jajaran pengurus Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan terus selalu berupaya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa dan harapan, mudah-mudahan hari demi hari kita selalu berada dalam hidayah Allah. Mudah-mudahan hari demi hari kita pun selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir tematik kita mengangkat tema jalan menuju istiqamah, beranjak dari surah Fussilat surah ke-41 ayat 30 dan selanjutnya serta dalil-dalil penguat yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak mengulang untuk mengingat dan menyambung pemahaman yang sudah saya jelaskan ahad subuh. Istiqamah yang berasal dari kata qoma bermakna berdiri. Dalam susunan kata kerja dalam bahasa Arab, kalau fiil yang 3 huruf atau disebut sulasi mujarrad ditambah dengan alif, sin dan ta, itu namanya talabul fi'li, menginginkan suatu perbuatan, ya. Seperti ghafara, mengampuni, istaghfara, mohon ampunan, ya, gitu. Ana artinya pertolongan atau menolong. Ista'ana yasta'inu, isti'anah minta pertolongan. Wasta'inu bis sabri was shalah. Demikian pula qama artinya berdiri. Ditambah alif sin dan ta menjadi istaqama yastaqimu istiqamatan. Artinya menuju berdiri. Itu secara bahasa. Dalam pemahaman syariatnya, sebagaimana sudah kita pahami, istiqamah itu adalah terus-menerus dalam kebaikan dengan peningkatan. Karena qoma yaqumu artinya berdiri. Jadi istiqamah itu menuju berdiri, menuju peningkatan amal. Sedikit berbeda dengan mudawamah. Berasal dari kata dama yadumu, artinya tetap. Tetap bagaimana? Terus menerus dalam kebaikan tanpa peningkatan.
Jadi tetapnya dia tetap dalam kebaikan, namun tidak dengan peningkatan. Ya. Nah, kalau ditanya pada diri kita masing-masing, kira-kira kita ada posisi di mana? Ya, di istiqomah yang selalu naik, atau di mudawamah yang baik namun statis, atau tidak dua-duanya? Ya. Tentu kita lebih mengerti tentang diri kita masing-masing. Allah mengatakan dalam Al-Quran, balil insanu ala nafsihi basirah. Ya, setiap manusia tahu keadaan dirinya masing-masing. Apakah saya termasuk orang yang istiqomah atau tidak? Apakah saya termasuk orang yang mudawamah atau tidak? Atau apakah saya termasuk orang yang tidak peduli dengan mudawamah atau istiqomah? Semua kita tahu tentang diri kita masing-masing. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu penjelasan yang mudah-mudahan menjadi motivasi, bahwa orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dalam surah Fussilat, ya, innalladzina qalu rabbunallah, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, dalam artian Rabbun yang bermakna Tuhan, namun dia punya pengertian penguasaan. Rabbus samawati wal ard, Tuhan penguasa langit dan bumi. Rabbun nas, Tuhan penguasa manusia. Rabbu kulli syai', Tuhan penguasa segala sesuatu. Ya. Berbeda dengan ilahun. Ilah artinya Tuhan yang patut disembah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah illallah, kecuali Allah. Di dalam tauhid ada yang namanya sifat rububiyah, ya, dengan kekuasaannya. Kemudian ada sifat uluhiyah dengan kepatutannya untuk disembah, dan ada juga mulkiyah dengan kerajaannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah, setelah dia mengatakan Rabbunallah, saya perlu menguatkan dengan apa yang dirasakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu seorang yang gagah perkasa, ya, panglima pada saat itu, dan subhanallah, tapi beliau seringkali menangis ketika beliau membaca surah Al-Fatihah. Ya. Di situ ada Rabb, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ ada Malik, Malik yaumiddin. Ya, Rabbul alamin, Tuhan penguasa alam semesta ini. Malik yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Ya. Subhanallah, Bapak-bapak, ini buat motivasi untuk kita. Seorang Umar bin Khattab dengan julukan radhiyallahu anhu, orang yang diridhoi oleh Allah, berjulukan juga Al-Faruq, yang mampu membedakan hak dan batil. Dan Rasulullah mengatakan, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar, bahwasanya Allah telah menjadikan kebenaran pada lisan Umar bin Khattab. Ya. Nah, orang yang seperti itu saja, yang kalau sedekah itu sampai 50% dari hartanya, ya, ketika membaca surat Al-Fatihah, terkadang beliau menangis, tentu dengan pengertian dan penghayatan. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya, silakan kita terus mempelajarinya, silakan kita terus menghayatinya, sampai pada perasaan bagaimana nikmatnya berkomunikasi dengan Allah, diantaranya melalui surah Al-Fatihah. Karena di dalam hadis khusus suratul Fatihah, setiap ayatnya ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah isyarat bahwa kita sholat baca suratul Fatihah nggak usah buru-buru,
Nggak usah ngebut-ngebut, ya, dengan penghayatan pelan-pelan. Sejauh mana pemahaman kita, ya sampai situlah penghayatan kita. Dan semakin dalam penghayatan dan pemahaman kita, insya Allah semakin merasakan nikmatnya membaca suratul Fatihah khususnya, dan juga Al-Quran pada umumnya. Ketika rasa suka, senang itu sudah ada, maka akan tumbuh rasa cinta. Ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang kalau beliau diminta menjadi imam selalu membaca surah Al-Ikhlas setelah suratul Fatihah. Tapi setelah Al-Ikhlas selesai, walam yakul lahu kufuwan ahad, ditambah dengan surah yang lain, ya, bismillah dan selanjutnya. Gitu. Karena ini terjadi berulang-ulang, ada sahabat lain yang berkata, wahai sahabat, bagaimana kalau Anda menjadi imam tidak usah membaca Al-Ikhlas, baca surat langsung saja, silakan surat yang lain. Apa jawaban sahabat tadi? Ya, begitulah saya. Kalau Anda minta saya menjadi imam, ya saya seperti itu. Saya baca surah Al-Ikhlas, selesai, kemudian saya lanjutkan surat yang lain. Akhirnya masalah ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diajak bicaralah beliau dengan Rasulullah. Wahai sahabat, benarkah kata sebagian sahabat kalau kau mimpin sholat menjadi imam, kau baca suratul Fatihah, selanjutnya surah Al-Ikhlas, kemudian surat yang lainnya? Betul ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, kenapa seperti itu? Jawabannya apa? Aku cinta surah Al-Ikhlas ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas dapat mengantarmu memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa dia cinta pada surah Al-Ikhlas? Karena faham. Berulang. Nah, kontinuitas yang berulang semacam itu, itulah yang disebut dengan istiqamah. Ya. Jadi boleh kita pahami, kesukaan terhadap suatu kebaikan membuat kita akan terus mengulangi kebaikan itu. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita mengaji pastinya apa? Untuk memahami. Perlunya kita berguru, tujuannya apa? Untuk terjadi transformasi penghayatan antara apa yang disampaikan oleh guru kepada kita sebagai jamaah. Ya. Akan berbeda rasanya, kontak batinnya ketika kita membuka ceramah YouTube, ya, dengan kita menghadiri pengajian. Ya. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu pasti diawali dengan pemahaman, ya, kesukaan, kecintaan, maka akan terus dia lakukan. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang istiqomah akan dikawal oleh 3 malaikat. Malaikat Raqib, malaikat Atid, dan malaikat Jibril. Ya, untuk konteks ayat ini, ya, sebetulnya ada 4. Yang satu apa? Israel. Ya, itu selalu mendampingi kita. Tinggal nunggu perintah Allah saja. Ya. Ada yang meninggal ditembak, ya wallahu alam, betul? Ada yang meninggal kecelakaan, ya macam-macam. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena orang yang istiqomah itu di backup, didampingi oleh malaikat, bukan cuma 1 malaikat. Ya, malaikatnya banyak, cuma jenis pekerjaannya 3. Ya. Subhanallah. Akhirnya bagaimana? Ada sifat yang optimis. Kenapa? Karena ada yang membackup, ada yang menjaga. Tapi lagi-lagi itu masalahnya keimanan, iman kepada malaikat, gitu loh. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah 3 malaikat ini
ya, atau para malaikat yang mendampingi ini selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Orang yang istiqomah dengan pengertian, dengan penghayatan, dengan kecintaan, apa doa malaikat? Alla takhafu, ya Allah, jauhkan rasa takut dari hambamu yang istiqomah ini. Wala tahzanu, ya Allah, jauhkan rasa sedih pada hambamu yang istiqomah ini. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya Allah, tanamkan kebahagiaan pada hambamu yang istiqomah ini, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan kepada orang yang istiqomah itu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, yang ada dalam diri orang yang istiqomah apa? Optimisme bahwa dia ditunggu oleh surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar ilustrasi, kalau bapak atau anak bapak bekerja di suatu perusahaan, kemudian dipanggil oleh pimpinan atas nama manajemen dan berkata, sebut saja namanya Ali, Bapak Ali, ya, kantor cabang yang telah dipersiapkan di Tangerang, nanti berdasarkan hasil musyawarah kami dan manajemen, maka kami putuskan Pak Ali lah yang nanti menjadi kepala cabang di sana. Kapan Pak Ali menjadi kepala cabang? Nanti bulan Juni, bulan ke-6. Kenapa? Gedung dan segalanya sedang dipersiapkan. Diberitahukannya kapan? Bulan Desember ini. Pertanyaan saya, senangnya Pak Ali mulai kapan? Mulai? Ya, mulai diberitahukan Desember ini. Nah, orang-orang yang istiqomah diberitahukan oleh Allah melalui para malaikat, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berikan optimisme, kemantapan dalam dirinya, suatu kabar gembira bahwa dia ditunggu oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Bahasa ayatnya ditunggu, dijanjikan. Ya, sebab ada orang yang mengharap ingin masuk surga, ada orang yang ditunggu oleh surga, ada yang dirindukan oleh surga, ada yang disuruh masuk ke dalam surga. Kita termasuk yang mana? Ya silakan tingkatkan pemahaman. Nanti akan tahu. Oh, saya pada posisi di sini. Oh, saya pada posisi di sini. Ya. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti orang yang istiqomah tidak punya rasa takut. Ya, terhadap kematian dia punya rasa takut. Ya. Dalam tafsir Al-Azim disebutkan, inna khaufal mauti mimma yuqawi dawa'iyat taubah. Sesungguhnya adanya rasa takut terhadap kematian itu termasuk hal yang menguatkan seseorang untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut terhadap kematian bukan secara umum orang mengatakan mati cuma sekali, iya, mati cuma sekali. Hidup cuma sekali, iya, hidup cuma sekali. Hanya permasalahannya, setelah selesai kehidupan, masuk kepada kematian dan ada kehidupan setelah kematian, mau apa kita? Mau bagaimana? Itu yang kita persiapkan. Ya. Jadi bukan masalah matinya. Kalau mati kita nggak usah banyak mikirin, itu tugas Allah. Ya. Kapan Allah perintahkan Israel mencabut nyawa, saat itulah meninggal. Dan belum ada informasi saat ini Israel salah mencabut nyawa. Nggak ada. Ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan pemahaman Allah penguasa saya, kemudian dengan pemahaman saya harus istiqomah dan meningkat, ya saya didampingi oleh para malaikat dengan
Dibuang, dijauhkan rasa takut, dijauhkan rasa sedih, dan jiwa yang optimis terhadap surga yang dijanjikan. Akhirnya kesenangan itu terus terbangun. Maka lahirlah sifat istiqomah. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang istiqomah dalam kebaikan itu bukan keterpaksaan. Ya, bukan mau tidak mau, tapi kesenangan. Kalau kita bekerja di kantor, Pak, atau saya sebagai guru di sekolah, ini kerja ini kewajiban atau kesenangan? Apa, Pak? Yang pas apa? Ya. Gimana, Pak Barit? Ya. Ya. Kalau baru merasa kewajiban, nah itu kalau menurut Imam Ghazali itu baru semacam iman pedagang. Ya, berpikir untung rugi. Gitu. Nah, tapi kalau sudah kesenangan, ya, itu sudah menempatkan dirinya sebagai abid, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, semakin tinggi kesadaran seorang hamba bahwa dirinya adalah hamba, Allah adalah Tuhannya, maka kualitas, kuantitas ibadahnya semakin tinggi. Jadi kalau orang itu rajin ibadah, itu karena penghayatan dia. Saya ini hamba, Allah itu Tuhan saya. Maka saya disuruh bangun malam, ya bangun, namanya juga hamba. Saya disuruh ke masjid, ya ke masjid, namanya juga hamba. Gitu, ya, subhanallah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka rasa senang itu perlu kita bangun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh saya tanya, bapak kepada istri, ya, sayang, cinta, senang, suka, apa lagi, Pak? Ya. Nah, kemudian ketika bapak menyayangi istri karena kewajiban, karena terpaksa, nggak ada lagi, atau karena amanat. Yang mana yang betul? Yang betul amanat. Tapi yang ada di diri kita apa perasaannya? Rasa gak enak katanya. Ya, gak ada lagi. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang betul amanat. Ya, sehingga kalau kita menyayangi istri bukan karena masalah masih muda atau sudah tua, bukan. Masalahnya ini amanat ini. Barang langka loh, Pak. Di dunia cuma satu yang kayak begitu. Gak ada lagi di dunia. Itu yang harus kita jaga, ya. Maka terkadang kita berbuat sesuatu untuk menyenangkan istri, entah sifatnya bercanda atau apapun, karena dasarnya amanat, dan itu amanat Rasulullah, tulaibuha wa tulaibuka. Ya, suami istri itu dianjurkan untuk saling menciptakan canda. Nah, kira-kira bercanda dengan istri itu yang enak sekitar tanggal berapa, Pak? Gimana, Pak Haji? Tanggal 1 sampai 5. Lewat tanggal 10 susah ya. Allah Akbar. Ya, tapi memang kita lah yang harus mewarnai rumah tangga kita, betul, Pak? Ya, mau bagaimana ya itu tugas kita. Tapi lagi-lagi kembali kepada pemahaman materi kita. Kalau dasarnya suka, termasuk suka melaksanakan amanat, itu tidak lagi melihat lahiriah. Saya dapat ilmu dari sebut saja guru saya, seorang kiai. Jadi Ustadz, waktu itu mungkin saya ini 20 tahunan lalu nih dapat ilmunya. Nanti kalau Ustadz makin tua seperti saya, itu sama istri bukan lagi masalah cinta, bukan lagi masalah sayang, masalahnya kasihan. Ini kiai yang ngomong. Kadang-kadang kita, loh kenapa kok kasihan pakai? Iya, kalau orang kasihan itu sudah nggak lihat siapa dia, sifatnya apa, mau mengasih.
Itu saja. Tuh. Ya. Maka kata beliau, kalau ada satu rumah tangga makin tua kok masih suka ribut, berarti rasa kasihnya belum tumbuh gitu. Iya. Masih ngebayangin yang dulunya saja, senang, cinta, suka, itu aja. Kasihnya belum. Ya. Kalau lagu ibu, kasih ayah sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang masa, nggak ada berhenti. Jadi bapak ibu yang memahami hal ini biasanya makin tua makin terasa imut-imut, makin kelihatan cantik. Cantiknya itu bukan lahiriahnya, tapi amanat. Amanat apa? Saya harus memuji istri saya. Bu, kenapa? Ngomong yang benar. Bu, kenapa? Ngomong yang jelas. Ibu makin cantik. Lain itu, Pak. Ya, walaupun sedikit udah oglek-oglek. Ya, tapi itu perlu, subhanallah. Bagaimana dengan ibadah? Nah, tetap kita kembali kepada pelajaran. Jadi jangan contoh itu dikebesarkan, pelajaran ditinggalkan. Yaitu apa? Kita ibadah juga amanat Allah. Sebab amanat ini sudah diberikan kepada langit, betul? Kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abainaha yahmilnaha. Semuanya tidak mau menerima. Kemudian apa yang terjadi? Manusia menerima ini sebagai amanat. Tuh. Ya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kita menjalani kehidupan itu ya karena amanat. Kalau saya menghormati yang lebih tua karena amanat agama, yaitu apa? Hendaklah yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Itu dasarnya memang amanat, bukan karena siapa dia, status sosialnya apa. Kalau saya menyayangi yang muda, itu juga karena amanat untuk sayang kepada yang lebih muda, bukan karena dia anak siapa. Maka kita beribadah juga dasarnya amanat. Nah, kalau itu yang ada dalam diri kita, insya Allah tidak lagi berdasarkan keterpaksaan. Dasarnya apa? Amanat. Nah, melahirkan sifat istiqomah itu dengan pemahaman, dengan penghayatan, rutinitas terus. Apa istilahnya orang Jawa bilang, Pak? Witing trisno jalaran saka kulino. Artinya apa? Hafal tapi nggak tahu artinya. Ya. Gimana Pak Haji artinya? Sering bertemu gitu ya. Karena kebiasaan tubuh kecintaan. Nah, begitu juga kita mengaji. Ini harus dengan kebiasaan. Nanti tumbuh rasa cinta. Kalau bahasa anak muda sekarang apa? Cinlok ya. Iya, cinta lokasi. Ada nggak yang cinta lokasi dengan pengajian? Ada. Paling tidak saya dapat curhatan seorang bapak yang mulai mengajinya usia 42 tahun. 42 tahun baru mulai belajar Iqra. Tapi sekarang sudah selesai, sudah hatam Quran. Alhamdulillah sudah menunaikan ibadah haji. Itu beberapa tahun yang lalu. Gitu. Ya. Jadi kita tidak ada istilah ketinggalan jatuh cinta pada agama, jatuh cinta pada ibadah, tidak masalah. Ya, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum masuk Islamnya usianya beda-beda. Ya, ada yang 9 tahun, ada yang 17 tahun, ya, ada yang 25 tahun, bahkan ada yang sudah hampir 50 tahun. Ya, yang sebelumnya memusuhi Nabi. Ya, subhanallah banyak, enggak masalah. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih baik taubat terlambat daripada tidak bertaubat. Ya, kenapa demikian? Ada hadis Nabi, Pak. Berbahayalah kalau seorang muslim sudah 40 tahun tidak mau bertaubat. Nah, kira-kira yang di depan saya ini ada 30 tahunan mereka. Nah, lebih dikit lah ya. Allah Akbar. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu bukan sesuatu yang dipaksa istiqomah.
Apa ada yang dipaksa istiqomah? Ada. Contohnya, saya sampai sekarang masih menjadi guru di pesantren. Ya, masih berkecimpung dengan dunia pesantren. Beberapa orang tua murid berkata, "Ustadz, kok anak saya begitu sampai rumah enggak bangun untuk tahajud itu? Padahal di pesantren tiap hari tahajud." Bahkan ada juga orang tua murid yang mengatakan, "Kok begitu libur anak saya enggak berangkat ke masjid? Padahal di pesantren tiap hari ke masjid." Itu karena ibadahnya, kenapa? Ya, karena terpaksa dengan disiplin. Disiplin membuat dia bangun malam. Disiplin membuat dia berangkat ke masjid. Disiplin apa? Disiplin pesantren. Padahal pesantren itu hanya pengantar pengertian supaya penghayatan terhadap disiplin itu sampai juga keluar dari pesantren. Ya, karena itu melalui pengajian ini juga saya pesan kepada bapak-bapak yang anaknya di pesantren atau tidak, tetap dikasih motivasi untuk rutinitas kebaikan-kebaikan di pesantren walaupun di hari libur. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ya, penghayatan, pengertian, kesukaan itu membuat istiqomah. Insya Allah, mohon maaf, rasa cinta kita kepada keluarga tidak akan berkurang. Ya, punya anak satu ya begitu, punya anak dua ya begitu. Ya, sudah punya mantu ya begitu, sudah punya cucu ya begitu juga. Yang berbeda hanya fisik. Dulu tegar, sekarang berubah sedikit. Ya kan, dulu lantang, sekarang berubah sedikit. Nah, itu saja. Tapi pada dasarnya tidak berubah. Kenapa? Dasarnya amanat, kesukaan. Ya. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah. Ditambah lagi apa? Penjelasan Allah pada Fussilat ayat 31. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa kata Allah? Kami yang menjadi pelindung kalian, wahai orang-orang yang istiqomah. Kami lindungi kalian dalam urusan apa? Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam urusan kehidupan dunia dan dalam urusan kehidupan akhirat. Allah yang melindungi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita fahami, Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hamba. Allah maha segala, kita tidak maha segala. Kalau penghayatan ini ada, maka kita akan percaya penuh kepada Allah karena punya keyakinan Allah maha tahu, Allah maha kuasa, Allah maha bijaksana, pengasih dan penyayang. Singkatnya, maha segala. Saya tidak maha segala. Karena menyadari saya tidak maha segala, Allah maha segala, maka sportivitas yang ada dalam diri kita adalah saya harus nurut kepada yang maha segala. Ya. Jadi dasarnya apa? Pengertian. Ya. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun ajaran agama yang menyulitkan kehidupan manusia. Tidak ada. Tidak ada satupun larangan dalam agama yang juga akan menyengsarakan kehidupan, itu tidak ada. Ya. Kenapa? Karena tidak ada satupun ajaran agama yang menyulitkan. Apa buktinya? Allah yang mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Laksanakanlah ketakwaan kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali berdasarkan kesanggupan. Jadi tidak ada yang berat dalam ajaran agama. Kenapa? Karena perintahnya sesuai apa? Kesanggupan. Ya, tidak ada. Mohon maaf, yang paling mudah ilustrasinya sedekah.
Bapak mau sedekah berapa, kembali kepada kesanggupan. Mau kasih nafkah istri anak berapa, kembali kepada kesanggupan. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Begitu dalam surah Al-Hasyr. Ya, seseorang silakan menafkahi keluarganya dari kemampuan ia memberi nafkah. Jadi tidak ada ketentuan berapa nominalnya. Sedekah pun demikian. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau tadi Ahad subuh kita menyinggung masalah sholat duha, ya Pak ya, dari 2 rakaat sampai 12 rakaat, tuntunannya memang begitu. Kemudian harapannya semakin baik. Tapi fluktuasi keimanan, turun naiknya keimanan itu sesuatu yang juga pasti. Urusan kesibukan itu juga sesuatu yang pasti. Ya, skala prioritas itu juga sesuatu yang pasti. Bapak ingin sholat duha 4 rakaat, baru 2 rakaat ada tamu. Pilih mana? Menyambut tamu atau lanjutin sholat duha? Ya, dari sisi kewajiban sambut tamu, walaupun berdampak tidak menjadi 4 rakaat, hanya 2 rakaat. Ya, kenapa? Kalau yang kita cari adalah keridhaan Allah dengan pahalanya, itulah tuntunannya, yaitu apa? Utamakan kewajiban. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hormatilah tamunya. Ya, jadi menghormati tamu itu bisa mengalahkan sholat duha kalau waktunya bersamaan. Ya. Subhanallah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tahapan-tahapan istiqomah itu bukan sesuatu yang dipaksa. Saya terpaksa nih rutinitas ini, bukan. Ya, dasarnya apa? Kesukaan. Jadi boleh saya katakan istiqomah itu efek dari kesukaan, efek dari pengertian, maka dia jadi istiqomah. Ya. Ada nggak orang istiqomah terpaksa? Nah itu contohnya tadi, santri yang bangun malam karena disiplin pesantren saja, sampai di rumah tidak dia sholat malam, tidak dia ke masjid. Kenapa? Baru sebatas peraturan sekolah, peraturan pesantren. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajar di salah satu majelis taklim, ya, entah sudah berapa belas tahun, ya 15 tahunan lah ya kira-kira lebih. Itu sepenghitungan saya sudah 5 kali ganti ketua. Kalau 3 tahun berarti pas ya 15 tahun. Sehingga saya punya pengertian dan akhirnya saya sampaikan ketika ada pengurus yang baru dilantik. Boleh nggak saya cerita? Saya bilang, iya Ustaz boleh. Sepengalaman saya ya di majelis taklim ini, setiap ganti kepengurusan pasti ketua yang lama nggak aktif. Itu demi Allah, itu saya sampaikan begitu. Ya, ini kenapa nih si A ini menjadi tidak aktif karena sudah diganti dengan si B, ya kan? Nah si B aktif, begitu ada pergantian C, nah B-nya nggak aktif. D, E dan selanjutnya sekarang si E jadi imam, jadi ketuanya. Yang lainnya 1 sampai 4 nggak ada semua. Apa kira-kira masalahnya tuh? Ya kalau kita kembali kepada rumusan istiqomah tadi, dia belum memahami itu amanat dari Allah, ya. Belum ada kesukaan, baru merasa kewajiban. Gitu. Dalam kaidah usul fikih ada yang namanya isqatul wujub, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Itu saja udah. 5 kali Pak saya jadi ngalamin itu majelis taklim ganti kepengurusan. Ya, sekarang ini yang terakhir nih. Ini yang 4 nggak ada semua udah. Apapun sebabnya. Wah, ngerti kenapa itu. Ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya orangnya nggak ada, ya ada orangnya. Orang itu cuma pengajian tingkat RW kok kelihatan. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau keistiqomahan kita hanya sebatas kewajiban-kewajiban hablum minan nas,
kewajiban-kewajiban li isqatil wujub, sekadar menggugurkan kewajiban, maka sulit akan sampai kepada tingkat istiqomah yang sebenarnya. Kenapa? Hanya karena saya sebagai pengurus, selebihnya tidak. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jadikan aktivitas kebaikan kita itu sebagai amanat yang kita sukai karena Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya saya mengacu dari surah Fussilat ayat 31-nya, saya butuh perlindungan Allah. Ya, maka saya istiqomah. Jadi saya yang butuh, begitu argumentasinya begitu. Kita yang butuh perlindungan Allah, maka kita istiqomah. Ya. Kita yang perlu pemberian dari Allah, maka kita istiqomah. Jadi istiqomah itu apa? Kebutuhan. Butuh untuk mendapat perlindungan Allah. Ya. Dalam surah apa itu deh? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di padang mahsyar kelak, suami berpencar dari istri, orang tua berpencar dari anak, ya, bapak juga berpencar dari istri, semua berpencar. Ya, kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua masing-masing di padang mahsyar punya kesibukan masing-masing dengan resiko amal masing-masing, sehingga nggak peduli lagi suami, nggak peduli lagi istri, anak dan lain sebagainya, nggak peduli. Ya. Subhanallah, bagi orang yang istiqomah, barangkali kalau saya ilustrasikan sudah punya kartu istiqomah dari Allah, aman dia. Kenapa? Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Apa kata Allah? Kami yang melindungi kalian yang istiqomah. Di mana? Dunia dan akhirat kami lindungi. Tuh, subhanallah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian mau apa? Silahkan. Minta dikabulkan oleh Allah. Walakum fiha ma tad'un. Semua buat kalian apa-apa yang telah dijanjikan. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kalau sekarang kita berupaya untuk istiqomah karena kita ingin nanti di padang mahsyar mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan urusan duniawinya, bukan. Ya, urusannya apa? Buat akhirat, itu yang membuat kita istiqomah di dunia. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai karunia dari Allah yang Maha Pengasih. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kalau kita rinci item-item jalan menuju ke istiqomahan, ya, satu di antaranya kita perlu pemahaman, kita perlu hikmahnya, kemudian kita perlu bergaul dengan orang-orang yang istiqomah supaya kita juga insya Allah bisa istiqomah. Kita perlu menempatkan diri kita pada lingkungan baik, ya, majelis taklim atau apapun yang baik. Kemudian kita juga perlu senang saling menasihati terhadap kebaikan, dan kita juga saling mendukung terhadap suatu kebaikan. Kemudian apalagi menikmati ketaatan. Nah ini loh Pak, ya, menikmati ketaatan. Nah, ini subhanallah, ini udah tingkat iman yang luar biasa, ya. Kalau sudah ketaatan itu dinikmati, akhirnya bagaimana? Berharap husnul khatimah. Kemudian apalagi? Perbanyak doa. Ya Allah bihusnil khatimah. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha merubah hati manusia, tetapkan hati kami pada agamamu. Insyaallah kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kelebihan kita sebagai manusia itu pasti ada. Karena al-insan mahadul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sekalipun kita ingin istiqomah, ada saja batalnya, ada saja lupanya, ada saja salahnya. Ya, begitu juga orang lain terhadap kita. Mudah-mudahan terus Allah bimbing kita dan hingga akhir hayat kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Ada satu dua yang mau bertanya?
Baik, mudah-mudahan sudah pada istiqomah semua ini. Amin ya rabbal alamin. Oh, mau tanya, silakan. Ya, terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa untuk satu kebaikan terus-menerus dan dengan adanya tindakan adalah istiqomah untuk menyampaikan, untuk dapat sampai pada istiqomah itu dengan selalu berkebaikan aja itu yang sangat luar biasa. Untuk istiqomah ada tuntutan untuk melakukan peningkatan ibadah. Pertanyaannya untuk mampu melaksanakan kegiatan ibadah, apakah ada doa-doa khusus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa doanya agar kita memiliki kekuatan dalam beribadah? Insya Allah sudah banyak yang hafal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inna, tolonglah kami, ala dzikrika, untuk selalu bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, untuk selalu bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, untuk bisa memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. 3 yang kita minta. Apa tadi? Untuk selalu bisa berzikir, untuk selalu bisa bersyukur, dan untuk selalu bisa memperbaiki ibadah kita. Subhanallah. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi yang bertanya dan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.